Terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Di segmen terakhir ini kita ingin memperjelas ya Bang Don. Ini kan sebenarnya kasus ataupun tudingan ijazah palsu Jokowi ini sudah sempat landai selama sebulan lebih. Nah tiba-tiba ini muncul lagi karena pasar pramuka. Nah dari sinilah kita ingin tanyakan ke Mas Roy. Apakah Mas Roy ini secara langsung menelusuri sendiri? Jadi bukan dari katanya si siapa, katanya ini, katanya itu. Ya, ini menarik memang. Meskipun saya harus mengatakan ya, kalau 99,9% ijazah itu fake, ya itu hasil ilmiah. Kemudian skripsi itu yang sudah saya pegang sendiri itu fake, ya ada tanda tangan yang meragukan dari dosen pembimbing skripsinya, ya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Kasmujo, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya yang putrinya Prof Sumitro sendiri, Aida Greenberry pun sudah mempertanyaan itu bukan tanda tangan ayah saya, bukan nama ayah saya, nama Pak Kasmujo nggak ada di situ, tidak ada lembar pengujiannya, jadi itu sudah fix, ya sudah fix betul bahwa itu adalah skripsi yang tidak benar, ya palsu, ya. Nah tapi tiba-tiba memang ada statement dari Pak Bitor Suryadi. Saya setuju dengan pendapatnya Bang Andi Aswan ya. Siapa tiba-tiba kok bisa muncul nama Pak Bitor? Ya, Anda tidak bertanya-tanya kenapa? Bertanya. Motifnya? Justru itu karena saya bertanya itulah. Maka saya konsultasikan dengan seseorang yang saya percaya penuh karena beliau itu dulu adalah mantan BIN. Badan Intelijen Negara benar. Dan dulu mitra saya ketika saya di Komisi 1. Dia Binda Aceh. Ya, dan kemudian dia menjelaskan siapa itu sebenarnya pasar pramuka, Bitor, kemudian juga ya, ini analis intelijen. Dan dia melakukan sendiri dan kemudian saya memang disarankan coba Mas main-main aja ke pasar pramuka ya dengan kosong tidak ada. Saya main betul ke pasar pramuka dan menariknya di pasar pramuka saya menemukan fakta itu bahwa memang disitulah seperti Bang Don tadi yang diceritakan pasar pramuka sekarang mungkin orang kenalnya pasar pramuka yang tukang jual obat atau pasar pramuka burung. Tapi ada pasar pramuka yang dulu sempat sebagian lahannya tuh terbakar kalau menurut saya, tapi orang di sana mengatakan dibakar, ya gitu. Dan masih ada orang-orang yang dengan lantang menyuarakan itu. Oh iya Mas, ini ada pembiaran waktu itu masa 100 meter ada pos polisi, 300 meter ada ada bakaran, nggak ada sampai ada meninggal gitu. Dan ternyata masih dikenal orang namanya Pak dosen di sana. Nah, Pak dosen ini saya menjadi ingat siapa dia. Itu Profesor Paiman yang sempat awal mengirimkan WA ke saya. WA yang nadanya intimidatif. Kalau menurut saya boleh dong, saya bilang apa? Memaksa saya untuk minta maaf ke Jokowi. Apa urusannya? Itu sudah dinyatakan lewat YouTube dia Mas. Lah iya. Mengatakan bahwa betul, itu sahabat. Fitnah, dia sahabat. Tapi dia minta maaf loh Bang ke saya bahwa saya tidaklah artinya itu. Dan bahkan dia ngaku bahwa dia memang pernah punya usaha. Jadi kembali ke temuan Mas Roy, ya. 99,9% ijazah itu adalah fake. Masih ada 0,91. Ya, kita akan mengatakan bahwa kita kan ini bukan Tuhan. Ngerti. Dan artinya gini sebelum ke Bang. Artinya pasar pramuka itu tetap on progress. Karena sekarang mulai muncul juga nama-nama orang, bukan nama orang yang kemudian nanti bisa ditekan ya. Jadi nama-nama orang ini sengaja kita lindungi dulu. Ya bahkan kita tampilkan di salah satu podcast dalam posisi terlindungi. Dia bisa menceritakan jelas, bahkan dia menolak yang kemarin dikatakan kalau Profesor Paiman itu hanya datang pada saat silaturahmi. Paham. Kita dengar dari Mas Andi. Silakan dengar dari Andi. Ya, Bung Don ya. Saya kemarin satu berita di IMIS itu kan sudah dibuka semua, Pak Paiman juga bicara langsung. Saya sudah menjelaskan juga. Prosesnya Pak Paiman mempunyai toko, mempunyai kios di sana. Ya, itu 97 sampai 2002. 97 dia sebetulnya sana sudah 95 sudah di sana. Dia bekerja dari yang namanya OB ya, kayak tukang sapu dan sebagainya. Dengan harapan dia akan survive di Jakarta untuk melanjutkan dia punya sekolah, ya. Kemudian ya 97 udah mau akhir itu toko yang 3 toko di kios itu yang punya Alyong dan Ibu Reri itu dia beli, ya. Dia beli dengan tabungan dia, ya, dan dia punya otak yang bagaimana memutar itu jadi bisnis untuk itu. Nah makanya kemudian dia jual karena harga di sana juga terlalu besar, kemudian di sana itu memang harganya waktu dia beli sangat murah dan dia mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan di situ. Dia beli yang di paling belakang dengan Pak Sungkono. Nah Pak Sungkono ini pemilik kios ini akhirnya dipekerjakan oleh beliau sampai tahun 2002 itu untuk jasa pengetikan dan fotokopi itu. Kemudian hasil dari sisanya itu dia beli di rumah makan, membuat rumah makan Padang itu di Kemayoran, ya. Nah ini kaitannya kalau kita lihat
Tahun 2002 itu dia sudah diangkat sebagai kepala prodi dari Universitas Mustopo Beragama. Pak Iman ini profesor doktor ya Mas, ya alumni dari Universitas Pajajaran untuk S3-nya. Ya, dia mendapatkan profesor itu kan juga pasti ada perjuangan karena dia beliau jadi sebagai rektor gitu, guru besar di situ. Ya, kemudian ya karena ada kesibukan itu di sana ya, jadi itu dilimpahkanlah kepada Pak Sungkono itu. Ya, kalau tadi kemudian 2017 yang disinggung-singgung juga, itu beliau sudah bisnis di bisnis properti, bukan bisnis yang ada di sana gitu di Pasar Pramuka. PT-nya PT Prima Sejati kalau nggak salah itu, ya. Dia punya banyak perusahaan, dia punya yayasan juga gitu loh. Nah, kalau konteksnya 2012 dengan muncul namanya seorang Bitor yang mohon maaf secara psikologisnya itu menurut saya tuh terganggu karena bahasan itu lompat dan katanya. Nah, ini yang ditangkap oleh Roy Suryo. Sama lah. Profesor Paiman itu juga katanya Andi Aswan ini. Ini juga katanya Andi Aswan. Kegiatan ya di sana menginvestigasi ya dan mengajaklah para jasa ini ya. Saya juga biar kalau kita bicara di sana itu pasti ada like and dislike, ada yang suka Pak Iman, ada yang nggak suka Pak Iman. Nah, kemungkinan yang dicari yang nggak suka Pak Iman. Nah, semua kita wawancara. Kan begitu. Sebetulnya ya kan? begini. Karena dia tuh di sana, mohon saya lanjutkan. Ya, lanjut, silakan. Lanjut ya. Jadi di sana itu ada juga yang bisa mencari, siapa yang mencarikan seorang Pak Iman itu, dia orang yang baik ya, orang yang murah hati untuk itu, karena dia tahu dia hidup ya berkembang dari Pasar Pramuka pojok itu gitu. Ya ini kan dikaitkan lagi. Coba contoh aja 2005 2010 ya pil wali kota di Solo itu kan sudah jelas gitu loh. Ya semua verified semua. Ya baik dari KPU-nya maupun dilantik sebagai wali kota. 2012 2010 ke 2012 ya. Buat apa? Untuk membuat ijazah itu. Buat apa gitu? Itu tinggal dimajukan saja ke UGM, minta legalisirnya di stem bahasa dibawa ke KPUD. Nah, saya ingin teruskan pertanyaan ini ke Mas Roy, Ya. Mas Andi. Saya nggak tahu, tapi pertanyaan saya sangat sederhana. Ya. Apa artinya ketika Anda melihat Jokowi dengan teman-teman kuliahnya? Nggak ada artinya apa-apa. Yang benar. Iya, karena teman-temannya menunjukkan ijazah mereka. Buat apa? Kalau mau tunjukkan ijazahnya Jokowi, bukan ijazah mereka. Jadi maksudnya itu tidak otentik ya, itu sepertinya ada pesan tersendiri dengan Iya, sekarang teman-temannya coba dicek. Tiba-tiba tadinya dari seorang manajer hotel jadi komisaris di mana? Gara-gara berani membela. Ya, kemudian di mana jadi aneh juga. itu nggak cocok logi Mas. Bukan, karena dia sendiri pernah dihadirkan dalam ada seorang temannya Jokowi kita SMA dihadirkan di persidangan di Solo. Ditanya, kok Anda bisa jadi komisaris? Ya nggak tahu, tiba-tiba ditunjuk aja jadi komisaris gitu. Dan satu lagi, ini nggak konsisten lagi tadi Bang Andi Aswan. Dia menceritakan katanya. Yang diceritakan soal Prof Paiman tuh katanya juga. Ya kan katanya Andi Aswan. Beliau ada di sebuah televisi berkali Iya betul, tapi legian banyak cerita. Kalau saya sudah terjun langsung ke Pasar Pramuka, saya ketemu dengan orang, saya ketemu dengan seorang haji di sana, saya ketemu dengan orang yang saya dengan langsung saya ajak ke podcast langsung orangnya. Gini Mas, Ya, Mas Roy. Oke, Profesor Paiman WA langsung saya loh, bukan saya orang lain paham yang di WA. cerita itu. Iya. Tapi kan cerita belakangan menjadi lebih menarik dan menjadi lebih seru ketika ada Beator. Ya, Kira-kira yang tadi ya Beator sih penambah saja. Iya, tetapi kan ini menjadi cerita-cerita umum yang Baik. kemudian Ya. oleh Pras bilang, siapa dia pada waktu itu gitu. Begitu juga Andi Wijayanto. Nah, dia bilang, saya lihat itu ijazah, tapi kita tidak berkepentingan untuk memverify apakah ini asli Bang atau Don. tidak. Ingat Bang Don tadi cerita beberapa menit yang lalu, Hah? mungkin Andi Wijayanto lagi pakai kerongkong. Itu namanya seorang politisi. Andi tidak menolak. Andi tidak menolak apapun, tapi juga tidak mengiyakan. Iya, Gitu. betul. Sama seperti Widodo yang ada pada salah satu cerita itu ya. Itu coba kita putar rekamannya. Widodo pertama kali mengatakan, saya tidak membantah apapun yang disampaikan oleh Bang Betor, tapi saya ingin cerita dengan saya. Ya udah jadi politisi juga dia. Gitu loh. Jadi dia tidak membantah, kecuali dia membantah itu nggak benar. Kalau dia bilang begitu, saya hormati itu Widodo. Sekarang Dia nggak berani bilang gitu. sebagai jurnalis ya Mas, Ya. kan saya datang dengan skeptis. Setuju. Semua penjelasan itu saya pasti harus Setuju. skeptis. Harus. Lalu kemudian bertanya misalnya, jangan-jangan kalau besok ada orang cerita bukan di Pasar Pramuka nih. Nah.
Dia bilang, oh ada dulu di Kita teliti, harus diteliti. Saya juga tidak Karena percaya saat-saat seperti ini orang bisa bercerita apa saja. Setuju Bang Don. Jadi saya setuju banget ya. Bahkan cerita-cerita Bang Andi Aswan di TV mana. Betul. Saya terima kasih kepada Bang Andi Aswan ketika dulu pertama kali di TV yang lain. Oh, saya kenal dengan Widodo. Saya makan siang dengan Widodo gitu kan, Bang Andi. Oh, saya bilang Pak Andi Anda akan berjasa untuk negara kalau Anda menghadirkan Widodo, dan itu dihadirkan. Terima kasih Bang Andi. Jadi itu clear. Ya, tapi akan lebih bagus lagi kalau nanti orang-orang ini, saya nggak melihat siapa-siapa. Iya. Betor Suryadi, oke, mau diperiksa keterangannya secara pro justisia di kepolisian. Widodo diperiksa juga. Nanti sebutkan, misalnya tadi ada nama-nama Denny siapa tadi, kemudian nanti bahkan intelijen yang saya pun dia berani bersaksi karena dia mendapatkan data-data itu ya dari Pasar Pramuka. Kalaupun nanti ada, oh itu di Pasar Pramuka di mana? Kalau ada orang begitu, periksa juga. Jangan kemudian dibiarkan. Jangan kemudian kepolisian itu membiarkan petunjuk-petunjuk atau katakanlah data-data atau nanti bisa jadi novum. Jangan kemudian yang ubek-ubek ke yang tadi disebutkan 4 sekawan ya. Kalau 4 sekawan, kalau 5 gangsal gitu ya. Itu bahasa Jawa. Ya, gitu. Artinya apa? Ya kan itu aja. Ini udah berkembang luas. Harusnya kan polisi itu kan open mind, terbuka gitu. Jadi dia hadirkan orang-orang itu, jangan malah memproses orang-orang yang nggak punya legal standing. Ngapain juga tuh orang-orang nggak jelas yang nggak punya legal Sekarang standing. kalau misalnya pada satu